Apresiasi yang setinggi-tingginya buat pengurus IKPLN, terutama Bapak Ketuanya, ini yang mengoprak-oprak ini dari luar biasa, Pak Diananto dan Bapak-Bapak semuanya. Jawa Timur ini nggak ada yang ngalahin ini dibandingkan DPD yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah hadir pada siang hari ini, yaitu pada acara berbincang dengan Direktur Kepesertaan PT Dapen PLN oleh Pak Supriyono. Baiklah, pada siang hari ini akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu 1. Pembukaan oleh Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Diananto. Kemudian sosialisasi PDP DPP PLN 2022 oleh Direktur Kepesertaan PT Dapen PLN oleh Bapak Supriyono. Kemudian dilanjutkan tanya jawab pengurus IKPLN daerah dan cabang-cabang IKPLN daerah Jawa Timur yang akan dipandu oleh Bapak Triwinarso. Kemudian penutup oleh Ketua IKPLN daerah Jawa Timur, yaitu oleh Bapak Diananto. Kemudian pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Alwi. Baiklah, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IKPLN daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Diananto. Dipersilahkan, Pak Diananto. Terima kasih, Pak Marani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Supriyono sebagai Direktur Kepesertaan Dana Pensiun PLN dan timnya, Bapak Ibu pengurus cabang yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah bahwa siang ini kita masih dikarunia Allah untuk bisa bertemu Zoom. Acara ini terus terang aja acara langka dan kayaknya kita yang pertama ya Pak Supriyono ya, Jawa Timur ya. Selalu kan karena gitu kan? Jawa Timur kan selalu yang pertama. Jadi kenapa saya minta tolong Pak Supri walaupun jadwal padat hanya ketemu hari Kamis. Hari Kamis itu sebenarnya kita pakai untuk Pak rapat pengurus daerah, tapi saya bilang cancel untuk Dapen bilang gitu. Karena kita kemarin belum selesai datul Pak. Dari datul itu sebenarnya kan pernik-pernik akan kebaca semua. Gimana kalau orang meninggal ketemu anak istrinya atau jadanya, gimana ternyata semua ada peraturan di dana pensiunan. Nah, peraturan dana pensiunan PLN ini yang terbaru 2022, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mohon maaf kalau kadang-kadang saya share di grup ATS itu terlalu banyak, malam hari saya mohon maaf, kali memang itu waktu-waktu saya yang longgar, saya bilang share ke situ, dan mau nggak mau kita memaksa untuk membaca. Karena anggota kita sebenarnya butuh tempat bertanya, butuh untuk penyelesaian. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi kita kalau kita sudah tua-tua seperti ini. Jangan sampai anggota bertanya, jawaban kita, harus boleh tambah stres Pak. Stres. Jadi saya bilang kemarin yang terakhir kan Malang, Madiun sama Jember. Tadi pertama saya bilang, ini pasukan khusus ini. Gimana kita Malang kurang 3 orang, Jember 1 orang, dan Madiun 1 orang, datonya belum berhasil. Ternyata setelah pelan-pelan kita kejar, surat keterangan kuliahnya bisa masuk, ya, bisa masuk di dana dari Malang, 2 sudah data elektronik masuk, tinggal janda dan namanya sudah dibantu Pak Supriyono hanya keluar hingga selesai. Dan akhirnya dengan cara-cara itu kita bisa mengetahui bahwa kita ada peraturan dana pensiunan PLN yang harus kita gunakan. Jadi tidak bisa kejadian terulang lagi kemarin anggota IKPLN cabang Pamekasan meninggalnya di Ponorogo seolah-olah dianggap anggota Ponorogo. Sehingga pada waktu datul akan muncul Pamekasan terus. Hanya kita sudah selesaikan dengan cara aturan yang benar itu. Sekali lagi terima kasih Pak Supriyono sama timnya atas kehadirannya mensosialisasi dana peraturan pensiunan PLN. Semoga ada hikmahnya dan Allah meridai kebijakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Terima kasih kepada Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Diananto, yang telah membuka acara sosialisasi pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu sosialisasi PDP DPP PLN 2022 yang akan disampaikan oleh Direktur Kepesertaan PT Dapen PLN, Bapak Supriyono. Dipersilahkan Pak Supriyono. Terima kasih Bu Rani. Saya Bapak. biasanya kan dibukanya parian nih, tapi pariannya kesorean ini. Jadi Pak Diananto besok-besok mulainya jam 7 Pak, supaya keluar parian itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat dan seterusnya gitu. Amin. Salam sehat. Amin. Karena rajin ikut LTK nih Bu Maharani dan Pak Alwi ini kan. Yang lain mudah-mudahan juga ikut LTK selama ini. Sebelumnya salam dulu, kami sampaikan salam dari Pak Antonius. Kebetulan hari ini banyak sekali nih yang paralel nih Bu dengan Pak Diananto acaranya. Dari pagi kami tadi ada dari EY, kemudian dari beberapa konsultan itu yang kami tadi bagi-bagi tugas. Tapi tadi Pak Anton kalau memang beliau sudah free akan gabung ke kita. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah gabung di kami dari dana pensiun, ada Pak Koko, ada Bu Titi, ada Pak Widodo. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kesulitan menjawab bisa dibantu oleh teman-teman. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak Tri. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf panjang sekali ya, tapi memang ininya banyak. Jadi mudah-mudahan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian isi PDP yang sekarang ini. Sebetulnya nggak banyak berubah, tetapi tadi saya sampaikan itu untuk merefresh kembali ingatan kita atas PDP yang sudah ada. Sebetulnya PDP yang lalu juga isinya tidak jauh berbeda kecuali 3 hal pokok tadi. 22. Demikian Bu Maharani, monggo kami serahkan kembali ke Bu Maharani. Terima kasih Pak Supriyono. Itulah tadi penjelasan sosialisasi peraturan dana pensiun DPP PLN 2022. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab pengurus IKPLN daerah dan cabang-cabang IKPLN Jawa Timur yang akan dipandu oleh Bapak Diananto sebagai Ketua IKPLN daerah Jawa Timur. Dipersilakan Pak Diananto. Terima kasih Bu Maharani. Alhamdulillah tadi sempat hadir 92 orang Pak. Tadi saya mengapresiasi jumlah Zoom kita 100 saja ketir-ketir Pak. Tapi kalau mepet ya 92 ini adalah orang masih apresiasi. Sebelum tanya jawab, saya mohon Pak Dirut, Pak Anton, monggo Pak, sepatah dua patah kata lah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz lah, saya manggilnya Pak Ustadz, Pak Ustadz Diananto dan Bu Maharani dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir. Ini pertama kali sebetulnya kami mensosialisasikan PDP ya, peraturan dana pensiun yang paling baru yang sudah disetujui oleh pendiri dan juga sudah disetujui oleh OJK. Dan ini berkat keaktifan juga dari teman-teman Jawa Timur lah ya. Pak Diananto ini aktif sekali, bukan hanya di acara ini, chatting saya itu mungkin yang paling banyak dari Bapak itu malah. Terima kasih, banyak upaya yang dilakukan oleh Pak Diananto dan Bapak-Bapak di IKPLN cabang ya namanya ya. Di IKPLN cabang yang juga sangat aktif mendukung Pak Diananto. Kami berterima kasih sekali, itu tadi
dari berapa cabang, 16 atau berapa itu sudah 100% data ulang gitu. Data ulang ini menjadi sumber penting buat dana pensiun untuk tadi menghindari risiko terjadinya lebih bayar kepada peserta, karena ini kan uang kita bersama gitu ya. Jadi ini saya kira terima kasih, ada upaya-upaya dari teman-teman dan cukup getol gitu ya. Dan saya yakin ini melibatkan tidak hanya di kantor pusatnya, di tempatnya IKPLN daerah, tapi termasuk di IKPLN di cabang seluruh Jawa Timur ini saya kira mendukung ke arah situ, dan faktanya memang seperti yang kita lihat tadi. Terima kasih, mohon maaf kalau belum sempat ketemu langsung. Mungkin hari Minggu saya ke Surabaya, kebetulan mau ketemu sama teman-teman PJB atau NP sekarang namanya. Nanti sekalian kita ketemu dengan Pak Diananto, bisa kongko-kongko di situlah. Ya, nanti waktu jamnya saya beritahu Pak Nanto. Saya kira itu, terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan yang terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Supriyono tadi. Terima kasih Pak Supri sudah menjelaskan. Beliau ini yang paling tahu lah kalau urusan kepesertaan di antara kami pengurusnya ini ya, pakarnya, ahlinya ya Pak Supriyono gitu ya, yang sudah ngelontok di luar kepala gitu ya. Dan tadi juga kita mendapatkan laporan survei ya, survei yang kita lakukan bersama terkait dengan tindak lanjut dari insentif data ulang yang kita lakukan yang lalu. Itu kita tadi totalnya peserta yang terlibat di dalam survei itu sebetulnya berlanjut terus gitu. Tapi karena sudah cukup banyak dan sudah mewakili, sangat mewakili dari 46.200 pensiunan yang di dalam catatan kami, itu ada 35.000 pensiunan yang sudah merespon surveinya, dan itu sudah cukup mewakili sekali dari surveinya, dan tadi dilaporkan, dan hasilnya juga cukup bagus. Ada beberapa hal yang memang kita perlu perbaikan, tetapi secara grade keseluruhan nilainya di atas 80 berapa ya? 86 kalau nggak salah ya Pak Supri ya. Ya. Ya, jadi ada ya biasalah survei seperti kepuasan pelanggan. Kalau dulu Bapak Ibu melakukan survei di waktu masih aktif di PLN, seperti itu gambarannya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Diananto. Dan sekalian saya boleh iklan dikit ya, karena itu Bapak Ibu kalau di dana pensiun itu kita punya klinik yang juga bagian dari MOU-nya Dapen PLN dengan IKPLN Jawa Timur. Kliniknya ada di Ngagel Timur ya, alamatnya bekas rumah dinas. Mudah-mudahan sudah pada tahu. Kalau berobat jangan ke tempat lain, monggo berobat di klinik itu. Karena sekarang masih 42, Pak. Ngagel Timur 42. Nah, Ngagel Timur 42. Makasih Pak Faisal. Jadi sekarang masih rugi, tetapi saya yakin banyak potensi pasar yang sana yang masih bisa kita optimalkan. Nanti monggo ini milik kita bersama dan kita manfaatkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Masih Pak Diananto dan Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih Pak. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang bertanyakan, mumpung ketemu, ini lengkap Pak, direksinya Dapen hadir sore ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang sampaikan, dan apresiasi sekali, Datul kita sudah mencapai tertinggi ya 90%. Tinggal saya tuh Pak, tinggal ngasih apresiasi ke teman-teman sesuai SK daerah. Tapi itu insya Allah ntar lagi yang kita keluarkan Pak. Monggo Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diananto. Ya, monggo. Kami dari KPLN Cabang Banyuwangi ada satu hal yang ingin kami konfirmasikan, Pak. Mohon maaf, mungkin kami yang tidak mendengar atau sebetulnya sudah ada. Ini Pak, tentang janda pensiunan PLN. Dia punya anak kecil. Seandainya janda tersebut kawin lagi, apakah manfaat pensiunnya turun ke anaknya atau hilang? Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Jangan. Sebentar saya nyari. Banyuwangi siapa tadi? Pak siapa Pak?
Imam Subandi, Pak. Oh, Pak Imam ya, baik. Oke. Ya, monggo. Monggo, Asupri. Ya, matur nuwun Pak Imam. Jadi tadi Iya. sebenarnya sudah di paparan tadi sudah ada. Jadi kalau selama anak kecil itu, anaknya yang masih kecil itu kemarin tercatat di dalam yang berhak. Jadi ketika suaminya atau bapaknya itu pensiun itu di daftar nama pemberdayaan pegawainya itu ada, maka yang bersangkutan berhak, Pak. Jadi kalau ibunya menikah lagi, maka manfaat pensiun itu turun kepada anaknya. Seperti itu, Pak. Berapa persen, Pak? Sama seperti yang diterima ibunya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi ini biasanya kan kemarin ini memang banyak terjadi ketika tahun 2020, 2021 akibat pandemi banyak sekali, ya nggak banyak sekali, tapi banyak lah ya. Jumlahnya saya nggak hafal itu pegawai aktif meninggal, masih muda kan? Pegawai PLN yang masih muda itu meninggal, kemudian istri dan anak-anaknya kan menjadi penerima MP yang berhak, dan adalah wajar kalau istrinya misalnya masih usia 30 tahun gitu ya, itu mau menikah lagi kan anaknya tetap berhak itu, Pak. Demikian, Pak. Assalamualaikum, saya Pak. Ya. Tambahan Pak, Ahwan dari Oh, iya, Banyuwangi. Monggo. Ada pensiun anak yang usia sudah melebihi 21 tahun. Kemarin bulan Oktober di-cut karena usia 21 tahun tidak ada keterangan kuliah. Tapi anaknya sekarang ini sesuai dengan tadi kondisi cacat, Pak. Artinya cacat mental. Apakah cacat mental itu apakah juga masih bisa dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita akomodir tadi, Pak, di dalam keterangan itu harus ada pernyataan dari institusi atau ini yang berhak. Jadi misalnya rumah sakit yang menyatakan bahwa dia cacat mental sehingga tidak layak, tidak bisa bekerja dan tidak bisa untuk bekerja, maka itu masuk dalam kategori itu, Pak. Jadi bisa nanti diajukan. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Pak Wan, sebelum berlanjut, itu yang kemarin akhirnya surat dari Pak Wan kan, saya kirim ke Dapen sehingga dia. Iya, Pak. Nah, kalau Kondisi dengan peraturan yang baru, nggak apa-apa, Bapak buat surat lagi sesuai dengan DP PLN yang baru, kriteria kelamaan dilengkapi, nanti saya kirim ke Dapen kembali. Ya, Iya, Pak. Mau datanya belum di-close ini. Ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Monggo yang lainnya. Saya tanya masalah janda sama anak tadi loh, Pak. Ya. Saya tanya masalah janda sama anak tadi loh, Pak. Ilmunya cek nambah kan. Oh, itu, Pak. Ya. Ini kejadian Pak Pri. Waktu pembagian kartu sehat ya, itu di salah satu cabang lah. Saya nggak perlu sebut cabangnya. Dari unit terbawah itu dia japri sama saya. Dia begini, Pak, kartu APLN-nya jangan diberikan ke suaminya. Saya pikir ada apa? Kan sebenarnya kalau kartu APLN itu diserahkan kepada suami dan istri loh, Pak. Ya kan? Langsung diberikan suami sama istri. Itu saya pikir, apa ini? Saya bilang sama ketua cabangnya, urusan apa itu? Ternyata saya baru tahu, Pak. Waktu itu kartu sehatnya itu yang App Medika diberikan kepada istri sirinya, gitu, Pak. Jadi, baik dengan APLN, hanya apa ya kembali pada istri yang sah, Pak. Akhirnya sirine nggak mau bojone urusan sama gitu. Untung ketahuan, Pak. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain kalau mau sampaikan atau tanyakan, mumpung ketemu. Tadi Saya Pak Solikin. Iya, Pak Solikin. Bojonegoro, Pak. Pak Solikin, monggo Pak Solikin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Solikin. Terima kasih Pak Diananto dan Bapak-Bapak pembicara. Saya mau bertanya terkait dengan pasal di 53 dan di 54 tadi kalau nggak salah. Itu untuk waktu lebih pelaporan itu kalau sudah putus penerimaan MP kan ada waktu 4 bulan. Nah,
proses 4 bulan dimaksud itu adalah proses pelaporannya atau gimana Pak? Karena kalau sampai 4 bulan otomatis bulan pertama, 2, ketiga kan MP-nya tetap dibayarkan, sehingga akan timbul lebih bayar. Itu satu. Yang kedua, di KPLN cabang Bojonegoro itu putus MP Pak karena meninggal dunia, kemudian sudah terlanjur ada lebih bayar Pak, lebih bayar, kemudian ada 6 atau 5 Pak ya kalau nggak salah, itu ada 1 yang kemarin di awal November ya, itu sudah dibayar, sudah dikembalikan ke MP dengan bukti transfer, mungkin masih dalam proses suratnya Pak, ini akan dilaporkan. Kemudian ada 1 lagi, itu lebih bayar, kita sebagai pengurus IKPLN itu mencari alamatnya nggak bisa ketemu Pak, ahli warisnya atau keluarganya. Nah, solusinya gimana Pak? Ini yang bagi MP yang diterima oleh keluarganya, tapi kita tidak bisa menemukan alamatnya dari keluarga tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Solikin. Terima kasih Pak Solikin. Jadi yang pertama tadi mengenai yang 4 bulan itu Pak ya? Iya betul Pak. Jadi gini Pak, 4 bulan setelah meninggal pesertanya itu, maka dibayarkan MP sebesar sama dengan yang diterima oleh pesertanya, jadi 100%. Jadi biasanya kan begini Pak, karena proses ini kita masih belum terima informasi gitu ya. Misalnya meninggal bulan kemarin bulan September ya. Kita sampai bulan Oktober ini kan belum tahu tuh Pak, karena belum dapat informasi gitu ya, banyak seperti itu gitu. Kita masih bayarkan itu Pak 100% ke alamat rekening peserta itu. Nah sebetulnya diharapkan pada bulan kedua gitu ya, atau bulan ketiga paling lambat bulan keempat sudah ada informasi itu, sehingga kita sudah bisa terbitkan MP yang barunya yang sebesar 75%. Nah, yang 100% itu pun kalau terlanjur dibayarkan 100% 4 kali itu tidak ada kelebihan bayar, Pak. Karena aturannya memang sampai dengan 4 bulan berikutnya masih dibayarkan 100%. Baru bulan kelima dibayarkan 75% itu, Pak. Gitu, Pak ya. Jadi cukup jelas, Pak, mengenai itu ya. Jadi semua pensiunan MP itu ketika yang bersangkutan itu meninggal sampai 4 bulan kemudian janda atau dudanya itu masih mendapatkan MP sebesar 100%. Kemudian itu baik apakah itu kita belum tahu atau kita sudah tahu. Jadi kalaupun dana pensiun sudah tahu, sementara di stop diproses MP janda dudanya gitu. Tapi 4 bulan yang pertama itu tetap dibayar 100%, Pak. Jadi bulan kelima baru dibayar 75%. Itu yang masalah MP janda duda yang 4 bulan itu. Kemudian yang kelebihan bayar yang tadi Pak yang sudah menyetor, udah mentransfer. Jadi kami setiap kali mendapat transfer dan sudah kami cek dengan ini kami, maka kami menerbitkan surat ucapan terima kasih kepada kepada ahli warisnya. Nanti mungkin kami akan tindaskan ke IKPLN, Pak, mungkin nantinya. Kami mungkin kan tidak ditindaskan ke pengurus IKPLN ya. Jadi pengurus IKPLN ya nggak tahu ini sudah dibayarkan atau belum kan gitu, Pak. Nanti untuk supaya ada kepastian itu nanti kami akan tembuskan ke pengurus IKPLN-nya. Kemudian yang kedua, nah ini memang yang tidak ditemukan itu Pak ya. Nah ini memang kayak ini Pak, memang kami juga akan mencari informasi terus-menerus gitu kan. Itu tetap menjadi kewajiban kan Pak ya. Kewajiban ahli waris untuk mengembalikan itu. Memang selama ini kami berterima kasih dari
IKPLN, kemudian juga dari PLN gitu ya. Biasanya kan kami cari informasi juga dari PLN di mana keluarga ahli warisnya gitu. Jadi sementara memang belum ada jalan yang bisa pasti bagaimana caranya Pak Solikin kalau untuk kasus yang tadi itu. Kalau tahu sebetulnya kalau tahu nomor HP ahli warisnya masih mending gitu Pak, bisa kita lacak itu kan, minta bantuan lalu itu bisa ada alat yang bisa melacak di mana keberadaannya, tapi memang kita belum punya itu. Saya kira itu jawaban dari kami Pak Solikin. Ya, terima kasih Pak. Pak Supri, saya nambahin Pak Supri. Nanti kalau ada surat dari Dapen penagihan kepada yang bersangkutan, tolong dikasih CC-nya IKPLN juga, daerah cabang. Jadi pada waktu nagih kita tahu. Pak. Oh siap. Ini kan kemarin kan saya minta tolong Pak Supri dibuatnya overall suratnya kan. Jadi teman-teman cabang itu ada dasar seperti itu. Ya. Yang kedua yang masalah alamat email tidak ketemu Pak. Tahun kemarin kan sebenarnya sudah kita coba Pak. Di freeze dulu Pak, di freeze dulu 1 bulan. Orang akan mencari pengurus. Cuma saya kemarin sama Pak Supriyono koordinasi kan nunggu air bulan kan baru. Sebenarnya bila dipandang perlu Bapak IKPLN daerah perlu kirim surat. Saya buatkan surat, tidak apa-apa Pak. Intinya karena teman-teman cabang sudah berusaha maksimal, seperti Gresik itu berukut Pak, 1 orang Pak. Itu ketuanya udah nyerah Pak. Cuari kemana tidak ketemu. Nah, menurut saya seperti itu, di freeze dulu 1 bulan Pak. Dia akan mencari Pak, mencari pengurus Pak. Saya tahun kemarin kan saya bilang kan, freeze dulu 1 bulan, ketemu apa? Senin dhisik kan nono mari ngono diceramai bayar ngono Pak. Minimal tuh alamat sama nomor HP-nya itu jelas itu Pak. Ya, ya. Jadi yang teman-teman yang sekarang itu belum 100% karena ya itu tadi Pak. Mencari alamatnya karena sudah susah. Nah, kalau mau diizinkan sebenarnya tidak harus nunggu akhir Desember Pak. Ya cuma memang dari sisi PDP kami nggak punya kekuatan yang untuk melakukan freeze itu. Kalau di PDP karena gini Pak, dana pensiun itu bahkan kan wajib membayar kepada yang berhak, tidak boleh kurang, tidak boleh menunda gitu. Karena harus tepat waktu Pak, tepat jumlah dan tepat sasaran. Nah, kami punya kekuatan ketika ya di PDP kan dijelaskan ketika tidak melakukan data ulang, maka dana pensiun berhak memberikan sanksi. Sanksinya apa? Kami freeze itu Pak. Jadi memang tetap dalam 1 tahun itu ada pasti kasus dalam masa data ulang pasti ada kasus yang tidak mendaftar ulang, ya nggak tahu karena apa gitu ya. Yang kami nggak bisa ini Pak, nggak bisa melakukan tindakan. Nah biasanya dari statistik kami, ketika Desember tanggal 26 itu kan batas akhir. Begitu Januari kita freeze itu, yang nggak daftar ulang, Februari langsung berbondong-bondong itu Pak. Nah, ada pertanyaan Pak. Ngomong. Monggo Pak Roman. Terima kasih, saya dari Mojokerto atas nama Syahibur Rahman ya. Ini ada anak dari pensiunan ini bertanya ya ke saya karena usianya sudah 20 tahun ke atas Pak ya. Nah ini saya baca pasal 57 ini permohonan manfaat pensiun anak ya. Ini ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah 1 permintaan surat kematian peserta ya sudah, kopi kartu keluarga sudah. Nomor 3 ini bagi anak yang telah berusia 21 tahun ke atas harus dilengkapi 1 surat keterangan masih sekolah atau kuliah. 2 surat keterangan tidak mempunyai penghasilan dari lurah atau yang setara. Kemudian yang ketiga surat keterangan belum pernah menikah dari lurah. Nah, apakah ketiga syarat ini harus dipenuhi semuanya atau salah satu begitu Pak? Ini pertanyaan dari anak dari pensiunan kemarin ke saya Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang itu persyaratan itu Pak. Dan itu Pak, jadi kalau sudah ada surat keterangan sekolah, sudah selesai sebetulnya. Ya, tapi dia ini nggak kuliah memang Pak. Nah justru itu, karena tidak kuliah harus ada surat keterangan
belum menikah, tidak bekerja, kemudian yang ketiga kan tadi tidak mampu bekerja karena cacat ya. Nah, ya karena belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan atau belum pernah menikah ya. Ya. Apakah hanya syarat dua ini saja atau salah satu Pak yang dilengkapi? Dua-duanya Pak. Salah satu aja Pak ya. Dua-duanya. Apa? Dua-duanya Pak. Ya, belum bekerja dan belum menikah. Kalau Yun, Nah, situ. Monggo Pak Wid, silakan Pak Wid. nggih Bu. Yun sewu Bapak, kalau misalnya anaknya itu sudah berusia 21 tahun dan tidak kuliah, maka putus. Kecuali Tidak berhak lagi. Kecuali yang cacat tadi. cacat ya. Kalau misalnya beliau usianya udah 21 tahun lebih dan tidak kuliah, berarti putus manfaat pensiunnya, begitu Bapak. Nah, ini pasal yang 57 ini gimana Pak? Ini kan sudah saya bacakan tadi itu harus dilengkapi. Jadi harus tiga-tiganya Bapak. Kalau misalnya anak tersebut sudah tidak kuliah, itu berarti tidak bekerja pun putus kalau sudah 21 tahun Bapak. Tapi kalau misalnya masih kuliah, bisa dilanjutkan sampai dengan usia 25 tahun. Itu mengakomodir yang cacat itu loh Pak Wid. Maksudnya itu Pak, kalau misalnya sudah beliau misalnya ini anaknya sehat tidak ada masalah, berarti kalau misalnya usianya sudah 21 tahun, maka manfaat pensiunnya putus jika tidak kuliah, itu Bapak. Gimana Pak ini? Saya masih ragu dengan. Jadi yang 53 ayat berapa Pak? Pasal 57 ayat 3. Jadi gini, ayat 5 pasal 57 bagi anak yang telah berusia 21 tahun atau lebih tetapi belum mencapai usia 25 tahun harus dilengkapi gini Pak. Jadi tiga-tiganya itu harus ada. Surat keterangan masih sekolah dari pimpinan sekolah atau surat keterangan dari institusi pihak yang berwenang untuk anak yang mengalami cacat yang mengakibatkan tidak mampu bekerja. Kemudian ya, surat keterangan tidak mempunyai penghasilan dari kepala desa atau yang setara, dan surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa atau lurah atau yang setara, gitu loh Pak. Jadi kalau 21 itu khusus untuk kalau yang surat keterangan masih sekolah ini kan selesai nih ya, satu nih istilahnya. Tapi kalau masih bisa sebetulnya walaupun dia nggak sekolah gitu ya, mendapatkan MP-nya bagi yang anak yang mengalami cacat yang menyebabkan tidak mampu bekerja. Tapi ada tambahan surat, tidak mempunyai penghasilan dari kepala desa, surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa gitu. Tidak mampu bekerja kan bisa saja punya penghasilan kan Pak? Ya. Karena misalnya punya kontrakan 50 pintu gitu kan. Tapi di sini tidak menyebutkan cacat Pak. Ini ada nih, nomor 1 Pak. Surat keterangan masih sekolah dari pimpinan sekolah atau surat keterangan dari institusi pihak yang berwenang untuk anak yang mengalami cacat yang menyebabkan tidak mampu bekerja gitu loh Pak. Jadi kalau surat keterangan masih sekolah itu kan jelas kan. Atau surat keterangan dari institusi atau pihak yang berwenang untuk anak yang mengalami cacat yang menyebabkan tidak mampu bekerja gitu. Tapi kalau cacat masih mampu bekerja enggak juga. Misalnya kan ini dalam kasus anak yang keterbelakangan mental itu Pak. Itu kan anak yang cacat tidak mampu bekerja itu. Keterbelakangan mental. Terima kasih Pak. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Soebil kan ini Pak. Memang kemarin ada surat keterangan dari Mojokerto, saya kirim ke Dapen, hanya kan diterima karena memang surat keterangan hanya mengatakan belum menikah. Tapi sebenarnya sudah saya tunjukkan Pak aturannya yang pasal 57 itu. Pasal 57 itu kan sebenarnya kan 57C itu kan ayat 1, 2, 3 Pak, ya kan? 1 itu bagi orang cacat kan gitu kan. Ya, pertanyaan Pak Sohibu itu kalau nomor 1-nya nggak cacat Pak, sehat Pak. Tapi kan nomor 2 dan 3-nya harus mengikuti Pak. Jadi anak yang telah berusia 21 tahun atau lebih belum mencapai 25 tahun harus dilengkapi dengan ya nomor 1 kan cacat Pak. Nomor 1 katakan sehat Pak, sehat. Tapi
nomor 2 dan 3-nya harus ngikut, Pak. Iya, jadi gini, Nah, tidak bisa dipisahkan antara 1, 2, 3. iya, iya. Bukan salah satu gitu, Pak. Iya, betul, betul. Oh, iya. Kemudian kalau dianya sudah datul gimana Pak nanti? Apa bisa Apa? dibatalkan itu? Dia sudah ngisi datulnya. Jadi gini, Pak. Kemarin kan ada itu dari cabang mana itu saya sampai Pak Junaidi saya koordinasi. Kalau sudah ada datul, Pak, sudah datul, saya sampaikan apa? Harusnya Dapen langsung mendelete, meng-close. Jangan sampai lewat ke 2023. Ya. Karena itu Iya. presiden hukumnya kurang bagus, Pak. Karena orang yang tidak mengerti itu dipikir data itu udah Selesai. masuk, Pak. Jadi kemarin ke Pak Junaidi, Pak, supaya saya sampaikan data-data itu agar Dapen segera mendelete, meng-close atau membaca bahwa itu sudah tidak bisa, bisa. Ya, siapa? Ya. Jadi nanti kalau keterangan itu memang yang untuk kasus anak janda itu Kita nanti kan akan nanti kami perhatikan secara verifikasi khusus. ya. Ya, Bu Titi, silakan Bu. Jadi gini Pak, untuk yang tadi yang usia 21 tahun ke atas belum mengirimkan data pendukung, itu nanti dari tempatnya data akan melakukan verifikasi. Jadi tidak langsung di-upload. Jadi akan diverifikasi apakah ada berkas keterangan bahwa yang bersangkutan masih kuliah. Kalau memang sudah ada, maka nanti akan diupload ke SIDP, database yang ada di SIDP. Seperti kemarin Pak Diananto juga kirimkan surat keterangan masih sekolah. Nah itu untuk mensahkan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan data ulang. Mungkin saya usul ya, Bu Titi, Pak Supriyono. Orang mengisi datul itu kan sudah by system, Pak. Ya. Ada plus 1, 2, 3. Nah, ternyata kemarin kalau orang sudah ngisi keluar data elektronik pengirimannya, dianggap bahwa itu seolah-olah sudah mendatulkan. Tapi begitu keluar dari Dapen, Pak, loh namanya kok masih muncul. Hanya saya koordinasi kan sama Dapen. Ketahuan, Pak. Saya lihat 21 kuliah, cari surat keterangan kuliahnya. Usulan saya gini, Pak Supri. Kalau memang data itu muncul di Dapen usia 21 ya atau lebih, dikasih if, Pak. If kan kuliah apa enggak, harus kan. Kalau nggak ada penjelasan itu lock, Pak. Sekarang ini kan sudah terkirim semua, pegang bukti administrasi elektroniknya, nunggu-nunggu, Pak. Loh, kenapa kok nggak masuk kan? Nah, untungnya Jawa Timur kan kita sering komunikasi, Pak. Share, orang kalau bertanya kan, kenapa ya sudah, tapi ternyata setelah saya dalami ke Dapen, memang kelengkapannya dilengkapi, gitu, Pak. Jadi harapan saya yang sudah datul, Pak, tercatat di bukti elektronik, Pak, tapi belum keluar dari Dapennya, itu tolong kalau bisa segera ada penjelasan, jangan sampai menuju ke 2023, Pak. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak Diananto. Jadi kami memang sudah mendeteksi ada semacam lubang di situ, kekurangan lengkapan yang online ini, di mana persyaratan-persyaratan yang dulu ketika data ulang itu dilakukan secara hard copy gitu ya, itu memang harus dipenuhi dulu kan, Pak. Sekarang ini kan memang kita mempermudah secara ini, tapi yang persyaratan-persyaratan itu memang belum kita lengkapi. Nanti akan kita lengkapi jadi secara bertahap online ini akan kita sempurnakan Pak, sehingga suatu ketika nanti tersaring semua itu. Nah, ini masukan-masukan dari Pak Diananto dan Bapak Ibu sekalian dari IKPLN ini sangat positif sekali buat kami untuk mereview kembali apa-apa yang harus kita lengkapi ketika semuanya ini digital gitu kan. Jadi digital ini memang harus memudahkan, tetapi jangan terus kemudian semuanya jadi tidak terkontrol kan gitu. Ya, nanti aplikasi ini perbaiki ya. Makasih Pak Diananto, nanti kita aplikasi. Sama dengan dulu waktu pengajuan uang duka, Pak, dari teman-teman itu, Pak. Dulu saya kasih kebijakan apa? Alasannya kan mencari surat pensiun ini kan susah. Saya backup surat keterangan dari ketua cabangnya, Pak. Tapi lama-lamanya apa? Masuk fotokopi KTP saya nggak bisa surat keterangan ketua cabangnya. Ya sudah, Pak, saya rubah total lagi, Pak. Jadi komunikasi dengan Dapen sudah bisa, banyak ada, tapi nggak susah lah. Jadi kalau kartu Admedika, PLN juga sudah bisa, ya nggak susah juga. Seperti itu.
Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Juwali, monggo Pak Juwali. Pak Juwali yang tadi telepon Bu Tuti tadi. Monggo Pak Juwali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan Datul, Pak. Tolong nanti dari aplikasi Datul itu dilengkapi untuk pengisian upload data pendukung, Pak. Ya. Karena apa? Seperti kemarin itu kami sudah melakukan Datul, sudah selesai, ternyata masih diminta lagi keterangan kuliah. Nah, keterangan kuliah ini diuploadkan kemana kan gitu ya Pak. Jadi saya mohon nanti di aplikasi dikasih kelengkapan untuk isi upload data pendukung, sehingga sekaligus kita melakukan data ulang, foto, KTP, dan data pendukung, sehingga sekali kita mengirim data langsung clear, semua sudah selesai. Itu yang kami harapkan Pak, sehingga tidak kami sudah selesai tapi tahu-tahu kurang lagi. Ini saya sebenarnya kurang gitu pas. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, terkait dengan kelebihan bayar MP. Kelebihan bayar MP ini kami kebetulan ada 2 orang pensiun penerima janda, pensiun janda Pak ya, pensiun janda. Kebetulan namanya sama, ada nama sama. Kebetulan meninggal terakhir semua itu dengan waktu yang berbeda. Nah, dari suratnya Pak Supriyono tempo hari di tanggal 7 November ya kemarin, di surat nomor 0783 itu terkait adanya yang kurang, yang belum menyampaikan kelebihan data setoran MP. Nah, di tempat kami Pak, ini ternyata terbalik Pak, terbalik. Jadi sebenarnya yang dimintakan sesuai surat dari Pak Supriyono itu MP nomor induk 3667091 janda Aliman. Jadi namanya Sumiati janda Aliman. Tetapi ini yang melakukan kelebihan bayar itu Sumiati janda Santrian Al Muhammad Sarip, nomor induknya 4680192J. Jadi ini kebalik Pak, kebalik. Sebenarnya yang tidak lebih bayar dan yang kurang belum bayar. Nah ini, ya ini saya mohon solusinya dari Pak Supriyono nanti bagaimana, karena ini kayaknya yang nggak diminta, karena namanya sama Pak, sehingga karena dengan nama yang sama itu dihubungi oleh teman-teman. Mohon maaf ini karena saya sudah terima kemarin saat itu, kebetulan dia sudah bayarnya jauh lebih awal Pak. Suratnya Pak Supriyono ini kan tanggal 7 November. Tetapi dia ini sudah melakukan pembayaran tanggal 17 September. Jadi lebih awal. Kami tidak tahu sebenarnya pada waktu Pak Danto calling saya, sudah bayar Pak, sudah bayar. Saya kirim buktinya. Tetapi mohon maaf saya juga tidak kontrol sampai ke nomor induknya ya. Ternyata nomor induknya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pak Supriyono. Kebetulan nama jandanya sama itu loh Pak, namanya Sumiati sama. Nah ini saya mohon dari Pak Supriyono ini solusi jalan keluarnya bagaimana, karena saya lihat dari surat dari Pak Supriyono terkait dengan surat jawaban itu, surat jawaban kalau dia sudah menyertakan sudah membayar kelebihan itu, suratnya tanggal 22 September itu betul Pak, tapi kebenaran, tapi itu yang tidak harus bayar, tapi yang diterima uangnya oleh yang store itu. Nah ini saya mohon Pak solusi jalan keluarnya bagaimana supaya nanti kita bisa mengkoordinasikan dengan yang berhak Pak, yang berkewajiban. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bagiannya kena Pak Supri, kena semprotnya Pak Juwali Pak. Karena malam-malam istilah apa? Saya tadi berpikir tenang aja. Kayaknya Bu Titi, silakan Bu Titi. Pak Juwali. Jadi di anggota Bapak itu dua-duanya memang kelebihan bayar. Jadi dua-duanya kelebihan bayar Pak. Satu suratnya Bu? Sama enggak Pak? Kenapa satu? Karena dipikir yang satunya sudah dikelirkan karena ada bukti bayar, ada bukti pengembalian.
Nah, kami cuma ingin mengklirkan sebenarnya yang sudah mengembalikan itu Bu Sumiati dengan NIP 3667091J ataukah Ibu Sumiati dengan NIP 4680192J. Nah, itu Pak. Sebenarnya begini, saya tahunya tadi pagi, tadi siang tadi saya di calling Pak Faisal dengan Pak Danto, mohon Pak tadi Pak saya di calling, saya keluar. Saya tidak perhatian kepada nomor induknya. Tetapi kalau saya cek dari surat yang dari Pak Supriyanto itu, bahwasanya yang harus membayar itu nomor induk 3667091 seharusnya. Tetapi kalau saya lihat dari jawaban Pak Supriyanto ini kok 4680. Nah ini saya masih belum ngecek ke pada yang bersangkutan lagi. Jadi, karena dia di luar kota orangnya, masih belum saya telepon. Jadi gini Pak Juwali, kalau yang 3667091J itu beliau itu berakhirnya tahun 2020. Sudah pernah dikirimkan surat juga. Ya. Tetapi kalau yang 4680192J itu baru berakhirnya di tahun 2022. Betul. Dana pensiun itu mengirimkan surat ke ahli warisnya tanggal 12 September tahun 2022. Nah, karena ini ada bukti setor di tanggal 17 September 2022, mohon maaf meskipun tidak ada NIP-nya, kami berasumsi karena kami baru menginformasikan surat tanggal 12 September, maka ketika ada pengembalian yang 17 September, maka kami dari dana pensiun, mohon maaf dari tim saya ya Pak, itu berasumsi bahwa yang mengembalikan adalah yang NIP-nya 4680192J. Makanya ketika dana pensiun mengirimkan data di 7 November, kami meminta bantuan untuk kelebihan bayar ini yang 3667091J, gitu Pak. Makanya kami tadi minta nomor Bapak ke Pak Diananto untuk mengklarifikasi. Jadi pengembalian ini atas nama Bu Sumiati yang mana gitu? Sumiati. Oh baik. Nanti saya cek dulu Bu, karena tadi saya baru tahunya tadi. Pas ada acara ini kebetulan saya bisa berkoordinasi. Ya soalnya kalau yang tadinya 2020 belum ada tanggapan ya. Kalau yang ini kan 12 September 2022 disuratin, terus tanggal 17 ada pengembalian. Jadi kita diasumsikan, diingatkan langsung dikembalikan gitu Pak. Bisa dicek nilainya aja Bu. Sama Pak, nilainya nilainya sama, namanya sama Pak, cuma NIP-nya yang berbeda. Nilainya sama. Kok bisa yang 2022 kok nilainya sama? Ya kalau terlambatnya cuma ini Pak, apa pemberitahuannya sudah terlanjur dibayar gitu kan? Oh, cuma 1 bulan gitu ya? Iya, 1 bulan. Nah, itu suaminya namanya beda nggak ya? Beda ya? Suaminya namanya beda. Bu, tapi yang Sumiati yang nomor 46 itu, yang induknya 4680, terus 92 itu apakah memang juga harus kelebihan juga? Iya Pak, kelebihan bayar. Oh, sama kelebihannya ya. Oh, berarti sama-sama kelebihan ya? Ya, sama-sama kelebihan 1 bulan. Kebetulan juga manfaat pensiunnya sama besarnya. Oh, 1 juta itu ya? Ya. Konco sekolah itu, konco sekolah. Makanya namanya sama. Masalahnya rekeningnya itu nggak masuk bareng rumah kan? Masuk PLN bareng. Tadi kan minta ke Bu Titi suratnya Pak Supriyono itu lampirannya dibuat seperti datul Pak. Jadi misalnya cabang situ Bondo namanya 1, 2 itu kan saya lihat ini wah ini mau tua mau huruf kecil mendeli terus saya kena semprotnya Pak Juwali malam-malam Pak. Gimana saya lihat baik Pak, nanti kita coba telusuri bareng-bareng lah Pak gitu nanti. Ini mungkin kita bisa konfirmasi ini unik dari bukti ini nanti bisa kita konfirmasi ke masing-masing yang 2 orang itu. Kebetulan kok namanya juga sama itu loh. Iya, malah yang pengembalian 17 September dana pensiun sudah mengirimkan surat terima kasih, sudah mengembalikan. Sudah ada suratnya ya. Iya. Terima kasih Pak Juwali. Tapi memang ini memang ada kasus khusus yang kayak gini, memang harus kita teliti bareng-bareng lah itu.
Ya. Baik. Hanya ada di PLN itu. Monggo, kalau ada yang lainnya nanti jam 4 kita tutup ya. Iya, karena kita ada rapat dengan Dewas. Monggo. Kalau bisa sebelum jam 4, karena jam 4 itu sudah ada jadwal Dengan Dewas kita. dengan Dewas. Tapi kan Pak, Bapak apresiasinya tinggi. Kenapa terlambat? Waduh Pak, Jawa Timurku hebat, tapi aku pusing Pak. Jadi Makanya kita ada lapor itu ke Dewas, Pak. sama saya Indonesia. Siapa ketua nih? Ngono takone kan. Luar biasa gitu. Monggo, kalau masih ada, kalau nggak ada ya, monggo kalau itu Bu Marani kita kembalikan. Baik, terima kasih untuk tanya jawabnya, sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Diananto. Baiklah, sepertinya sudah sangat jelas dan acara sudah usai. Berikut ini akan ditutup oleh Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, yaitu Bapak Diananto. Dipersilahkan Pak Diananto. Oke, makasih Bu. Saya terima kasih Pak Antonius, Pak Supriyono, Pak Widodo, Bu Titi, dan teman yang lain, dan serta pengurus daerah dan pengurus cabang yang masih hadir, bahwa yang kita lakukan sore ini sampai sore ini sebenarnya semata-mata hanya yang amanah untuk anggota, Pak. Jadi anggota itu cuma bisa sekarang melihat, Pak, apa kiprah pengurus, gitu kan? Ada pengurus, itu aja sebenarnya. Jadi kalau yang kita lakukan dan kita bisa menjelaskan, seperti Pak Juwari tadi juga pusing, tapi begitu tahu bahwa kita menjelaskan, rasanya itu kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan bahwa kita bisa dapat ilmu atau kita jalankan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Kembali terima kasih. Insya Allah yang kerjasama dengan mitra keluarga, besok Rabu pagi sudah diisi oleh dokter untuk senam sehat untuk usia tua. Nanti berlanjut lagi, insya Allah lagi tambah sehat. Dan untuk APLN Pak Antonius, kita juga jalin Pak, kita jalin koordinasi. Harapan saya anggota Jawa Timur SLA-nya sudah mulai kelihatan Pak. Kelihatan, dan kemarin mitra keluarga sudah mulai pikir juga, wah ini Jawa Timur, naik ini aku ya pedih juga, karena apa? Anda nggak bisa respon anggotaku lari ke rumah sakit lain. Dampaknya ternyata saya baru tahu Pak, mitra keluarga itu sekarang kekurangan pasien Pak. Saya pikir ya udahlah. Nah, ternyata itu apa Pak? Ditampung oleh Pak Faisal Pak, yang tadi Pak Antonius nanya marketing klinik kan. Oke, kalau kita klinik loh, saya bilang Pak Faisal, kan ngelawan rumah sakit untuk loro kate, alon-alon. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak. Kepesannya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Dwi, ketemu minggu ya. Maaf apabila Terima kasih Mbak Rani. Pak Alwi doa nih penutup. Akan ditutup dengan bacaan doa oleh Bapak Muhammad Alwi. Dipersilakan Pak Alwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menuntun doa sesuai dengan agama Islam bagi Bapak Ibu yang non-muslim, menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuhibbu majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, ya Tuhan sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat menghadap dan mengharap keberkahan dari dan keridhaan dari ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu sebagaimana Engkau telah membimbing dan memberi petunjuk kepada para utusan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu mulai dari siang sampai sore hari ini. Selain syukur kami kepadamu ya Allah atas segala nikmat hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami semua di sini ya Allah, sehingga kami bisa mengikuti acara sosialisasi PDP tahun 2022 dana pensiun PLN bersama sama dengan lancar dan selamat. Ya Allah, untuk itu jadikanlah ya Allah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu
untuk menjadi kami semua kita lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Pengasih, satukanlah, padukanlah hati dan langkah kami, segarkan pemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Rob, yang Maha Pengampun, kami sadar sedikit pun kami bebas kesalahan baik sengaja maupun tidak ya Allah. Sekalipun di hati kami bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Untuk itu ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang berjasa, khususnya di dalam pengelolaan dana pensiun PLN tanpa pamrih ini ya Allah. Ya Allah ya Rob, akhirnya kami hanya bisa mengharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dzalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhfil jannata wa al-abrur. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, masih Bu Marani. Penutupnya Bu. banyak. Terima kasih Pak Diananto, mahasiswanya. Sini dia. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.